Masalah tidak akan pernah selesai, masalah akan tetap selalu ada, kawan-kawan. Masalah yang terjadi di Jawa Barat, kasus guru menampar seorang anak atau seorang siswa, kawan-kawan. Setelah kemarin yang terjadi di Banten, Gubernur langsung menonaktifkan kepala sekolah yang melakukan peringatan dan memberikan tindakan kepada siswa yang merokok, kawan-kawan. Kasus ini terjadi di Jawa Barat saat ini, kawan-kawan. Kang Deddy Mulyadi langsung gercep ambil tindakan terhadap kasus tersebut, kawan-kawan. Tetapi Kang Deddy melakukan dengan sopan, kawan-kawan, dengan tidak menghakimi salah satu pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, kawan-kawan. Mengapa Kang Deddy tidak melakukan hal yang sama saja ketika kasus ini ada di Banten dan Gubernur Andra Soni langsung menindak langsung kepala sekolah dinonaktifkan sementara, kawan-kawan. Tetapi tidak dilakukan oleh Kang Deddy seperti itu. Tetapi beliau langsung menemui guru dan menemui orang tuanya, peserta didik yang menjadi korbannya, dan langsung ditindak, kawan-kawan. Simak videonya sekarang, kawan-kawan. Ada serse reskrim yang harus teknokratik, ada intel yang semi teknokratik, ada babin kabdibmas yang non teknokratik. Artinya menjadi seorang pemimpin tidak cukup otak kiri, dia harus ada otak kanan. Nah, tidak cukup hanya pertimbangannya kepala yang diikat. Maka cing caring cing page kancing, set saring set page ikat, tidak hanya menggunakan pendekatan maskulinisme, karena ikat itu lambang maskulin, pendekatan kelaki-lakian. Kenapa? Karena kalau hanya pendekatan kelaki-lakian ada problem besar. Ketika keinginannya awalnya terengah-engah penuh dengan emosi, 1 menit dia tidak berdaya. Ngerti kan? Kalau pendekatan kelaki-lakian itu kata orang Sunda getas harupaten, emosinya tinggi, kayak maung. Begitu bersentuhan dengan istrinya, apalagi pulang pendidikan, kayak meong, nggak berdaya. Itu pendekatannya otak kanan, pendekatannya ilmu pengetahuan, pendekatannya matematik, pendekatannya pikiran. Maka orang Sunda cing caring cing page kancik sesar page ikat itu adalah pendekatan kepemimpinan, bukan hanya dia pendekatan maskulinisme, bukan hanya pendekatan matematika, bukan hanya pendekatan fisika, bukan hanya pendekatan kimiawi, tetapi dia harus pendekatan rasa atau pendekatan hati. Maka pendekatan hati, maka kata orang Sunda, ini ada yang disebut dengan lair aisan. Maka dia di situ ada kebijakan. Karena di situ ada kebijakan, maka di situ ada keadilan. Karena bijak itu harus melahirkan rasa adil, maka pertimbangan hukum hari ini dalam hukum modern, dalam KUH pidana yang baru, hukum tidak hanya didasarkan pada hukuman yang teknokratik, tapi hukum harus mempertimbangkan rasa adil. Maka saya melahirkan sebuah gagasan, saya katakan, kalau orang yang nyurinya hanya kambing, tidak mesti dihukum 3 tahun. Kenapa? Karena beban negara terlalu tinggi biayanya. Bagaimana kalau itu dibuat dalam hukuman sosial? Negara hadir mempekerjakan mereka, kemudian menjamin kesejahteraan orang tuanya, dididik menjadi orang lebih baik, maka kita akan masuk pada pertimbangan rasa keadilan. Pertimbangannya rasa. Karena pertimbangannya rasa itu berlaku bukan hanya jajaran kepolisian, jaksa, hakim, kemudian TNI, semuanya. Sehingga doa yang diinginkan oleh seluruh peserta Sespim hari ini, Sespimti ini, pada para dosennya, jangan hanya menggunakan pendekatan pikiran, jangan hanya melakukan pendekatan sebagai seorang ayah, berikanlah kami pendekatan seorang ibu. Kalau salah dikit, kalau hanya kekurangan titik koma, luluskanlah kami. Ya, kalau kemudian kami telat hanya 3 menit,
berikanlah ampunan kepada kami. Kenapa? Karena Tuhan sendiri dari sisi teologinya, dia maha penghukum, tetapi dia juga maha pengampun. Maka teologi holistik tentang kepemimpinan Indonesia itu adalah itu. Karena maka kepemimpinan di Indonesia itu tidak bisa orang yang misalnya dia menjadi oposisi kritis luar biasa, kemudian tanpa melihat orang dari sisi kebaikannya, dikritik terus-terusan, dihabisin terus-terusan. Ingat, orang Indonesia itu akan berbalik, ada rasa kasihan. Itu ciri khas. Maling digebukin sampai mau mati, maka orang Indonesia akan muncul empati. Maka ketika kita disakiti orang, dihina orang, jangan melawan, biarkan itu gelombang itu terus habis. Nanti juga orang akan lahir karunya teuing. Begitu juga kepangkatan, karena lama di situ nggak pindah-pindah, ubannya udah sampai banyak kayak bapak, badannya gagah banget, suaranya kecil. Kemudian di sini mungkin suatu saat yang ada yang menjadi petinggi di Polri, lihat bapak, besok ada rasa kasihan, udah kasihan dia ditempatin di sini aja, kasihan. Indonesia pengambilan keputusan kadang juga didasarkan oleh rasa kasihan. Maka pilihan itu hanya dua pada dalam hidup. Kalau ingin dipakai oleh pemimpin, satu, jadilah orang pinter yang luar biasa, yang kedua, jadilah orang bodoh yang luar biasa. Orang pinter dipilih karena dia pinter, harus ditempatkan. Orang bodoh banget, udah tempatin aja, karunya. Kenapa? Di Indonesia ada kalimat itu. Kenapa? Karena orang Indonesia ini, orang Nusantara, apalagi orang Sunda, yang makannya banyak sama genjer, kangkung. Karunya. Jangan pikir juga Komandan Jenderal yang Batak ini tidak punya rasa kasihan. Kasihan juga. Kenapa? Saya tidak tahu karakter orang Batak. Tahu. Sehebat apapun dia di depan pasukannya, sehebat apapun di depan jaringannya, tapi ketika istrinya berteriak, "Hai Pak, pulanglah ke rumah, jangan lama-lama." Ya mah. Jadi kalau ingin mendekati komandan yang orang Batak, jangan lewat komandannya, lewati istrinya saja. Makanya dalam dunia birokrasi yang punya istri, banyakan ngirim parcel, bukan lewat bapaknya, lewat istrinya. Dia gagah di depan lapangan apel, tapi dia lemah di tempat tidur, Pak. Makanya pemimpin itu tidak boleh beristri. Tadi ini jenderal kita ini ngomong nggak berani dia. KDM Bapak Aing, KDM Bapak Aing. Orang bilang Bapak Aing. Lah Pak, udahlah ngomong. KDM adalah Kang Duda Merana. Itu dululah Kang Duda Merana, kemudian adalah Kang Duda Menyala. Lihatlah kau tahun depan, Kang Duda Merajalela. Dan tunggulah pada waktunya Kang Duda memimpin. Ya, seperti itulah kawan-kawan. Berita pada hari ini, Gubernur Jawa Barat sangat berani untuk mengkritik kinerja kepolisian, kawan-kawan. Dan setelahnya Kang Deddy Mulyadi berkomitmen untuk kita sama-sama memimpin Jawa Barat memimpin Jawa Barat demi kemajuan Jawa Barat, kawan-kawan. Dukung channel ini untuk berkembang dan jangan lupa berikan tanggapan mengenai video ini, kawan-kawan. Saya pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih.